Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, akhirnya Zovan diangkat menjadi Grand Marshal dari keempat aliansi. Keberagamannya ini tentu membuat para generasi muda dari keempat wilayah pelongo-pelongo. Mereka kehabisan kata-kata, bahkan Ouyang Lingtian yang sebelumnya sangat sombong pun langsung terbungkam. Lalu kita akan lanjutkan lagi ceritanya ke part 208. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 1045 sampai 1048. Kini Murongzue tampak masam setelah melihat kakaknya sendiri yang begitu mengagung-agungkan Zovan. Lalu dengan geram dia berkata, "Tidak bisa dibiarkan. Bagaimana bisa mereka begitu percaya pada rencana dari iblis sialan itu? Apa mereka bahkan tidak peduli dengan keselamatan rakyat? Dengan begini, maka dunia benar-benar akan hancur." Di sisi lain, Ouyang Changqing tampak masih terdiam. Lalu Qingqiu melihatnya dan berkata, "Sebelumnya aku dikenal sebagai jenius pertama di Shishou, sampai pada akhirnya adikku ini muncul bersama dengan Zovan. Tapi Zovan adalah seorang penjahat sejati. Dia bisa mengendalikan suasana hatimu saat kau sering bergaul dengannya. Tapi itu bukanlah hal yang buruk. Dia benar-benar membawa perubahan dan membuat orang lain ingin terus mengejarnya. Bahkan saat berita kematiannya datang ke telinga kami, saat itu kami benar-benar hancur. Kami kehilangan seorang panutan dan itu benar-benar membekas dalam hati kami." Mendengar itu, wajah Ouyang Changqing bergetar, lalu perlahan dia pun mengangguk. "Aku sungguh merasa beruntung karena dibesarkan di sini. Jika aku satu tempat dengan anak itu, setiap hari aku pasti akan dibandingkan dengannya. Jika itu terjadi, maka aku hanya akan marah setiap saat. Apalagi sekarang dia bahkan menjadi Grand Marshal dari aliansi keempat wilayah." Kini mereka masih berdiri di sana. Tapi Murongzue benar-benar sudah tidak tahan lagi. Dia segera bergegas pergi ke arah aula Master Sekte untuk mengejar yang lain. Lalu saat dia sudah sampai, kini Zovan duduk di kursi paling depan dan Ling Yuntian serta para ahli di ranah Guiyuan lainnya tampak memijat lengannya. Itu sungguh adalah pemandangan yang tidak akan bisa dipercaya jika didengarkan dalam sebuah cerita. Lalu dengan sedikit lambaian tangan, Zovan tampak puas dan mereka pun segera melepaskannya. Kini Murongzue meliriknya dengan tatapan tajam, tapi tidak mengatakan apapun. Kini Murongzue langsung mendatangi Ling Yuntian dan membungkukkan badan. "Master Sekte Ling, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda hanya akan mendengarkan nasihat yang bagus. Memangnya apa yang dia miliki? Anda seharusnya lebih bijak lagi dalam menanggapi usulannya. Apalagi ini akan mempertaruhkan ribuan bahkan jutaan nyawa." "Nona Murong, justru semua ini karena berhubungan dengan kelangsungan hidup di dunia. Orang tua ini tidak punya pilihan lain selain membiarkan Tuan Zuo memimpin situasi secara menyeluruh. Karena hanya dia yang bisa bertarung melawan bakat dari Pai Li Jingwei yang tak tertandingi. Jadi Nona Murong, tolong sedikit longgarkan kerahmu dan jangan terlalu berprasangka buruk pada Tuan Zovan." Kini wajah Ling Yuntian berubah sedingin es dan dia benar-benar lelah untuk ribut dengan Murongzue. Murong Liang melihatnya pun segera menghampiri adik kecilnya itu dan berkata, "Zue, ini masalah besar untuk seluruh dunia.
Dalam kasus ini, kita bahkan tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuan Zuo. Kalau begitu, maka biarkan dia mengatakan apa rencananya. Bahkan jika dia memiliki pikiran yang brilian, dia tidak bisa bertindak sesuka hati. Apa susahnya mengatakan apa yang ingin dia lakukan? Toh dengan begitu, kita bisa mendiskusikannya tentang apakah rencana itu bisa diterima atau tidak. Kita tidak boleh gegabah dan menyebabkan bencana untuk jutaan nyawa, kata Murong Zue yang masih enggan untuk menyerah. Semua orang yang mendengar ini, wajah mereka terlihat ragu-ragu untuk sesaat. Lalu mereka pun memandang ke arah Sofan. Tapi Sofan tampak menyeringai dan dia berkata, "Apa kalian sudah lupa dengan syarat yang kuajukan? Pertama, semua akan berada di bawah komandoku secara penuh. Jadi, kenapa kalian ingin membatasi otoritasku sekarang? Jika itu mau kalian, maka aku berhenti. Lakukan saja sesuka kalian." Tuan Zuo, tunggu sebentar. Kami tidak bermaksud begitu. Hanya... Ling Yuntian tampak gugup. Lalu dia buru-buru menoleh ke arah Murong Zue dan berkata, "Hanya saja, proposal yang diajukan Nona Murong adalah sebuah tindakan pencegahan. Jika dalam rencana Tuan ada sebuah kelalaian, maka kami sebagai orang tua harus mengingatkannya. Lagi pula itu semua dengan tujuan untuk menghindari hal besar yang mungkin terjadi." Sofan mengerutkan keningnya dan kemudian mencibir. "Kelalaian?" Memang benar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Dan mungkin aku pun lalai dalam satu atau dua hal. "Hah? Kalau begitu, bukankah tidak masalah?" "Tidak," kata Sofan memotong. "Master Sekte Ling, Nona Murong, menurut kalian, apa itu perang?" Keduanya saling bertukar pandang dan terdiam sesaat. Mereka semua berpikir bahwa perang adalah seni pertarungan yang digunakan untuk mendapatkan suatu wilayah atau suatu sumber daya. Tapi Sofan mengetahui pikiran mereka dan wajahnya berubah menjadi dingin. Sofan kemudian berkata, "Perang adalah permainan." "Apa? Permainan?" Wajah Murong Zue segera menghitam dan menjadi kesal. Ada begitu banyak nyawa yang hilang akibat perang, dan kau memperlakukan perang itu sebagai mainan? Apa kau sedang bercanda, Tuan? Bagaimana bisa kau memenangkan perang ini jika kau hanya menganggap semua ini sebagai permainan? Master Sekte Ling, saya masih tidak berpikir kalau iblis ini cocok untuk Nona Murong. Kaulah yang memperlakukan perang ini sebagai sebuah lelucon, potong Sofan dengan sebuah bentakan. Lalu Sofan memandang semua orang dan dengan serius berkata, "Perang adalah sebuah permainan. Prajurit, sumber daya, wilayah, semuanya adalah bidak catur di tangan seorang jenderal. Kunci dalam seni berperang adalah menggunakan harga termurah untuk membuat lawan membayar dengan harga yang mahal. Entah itu nyawa atau sumber daya yang dikorbankan. Tapi di tangan seorang komandan, semua adalah bidak catur. Jika seorang pemimpin hanya mementingkan ucapan dari seorang wanita, maka sudah sangat jelas kita akan kalah dalam perang ini. Ketika kita kalah dalam perang ini, maka kerugian yang harus kita derita akan jauh lebih besar lagi." Mendengar itu, bibir Murong Zue bergetar. Dia terdiam tanpa bisa membantah apapun.
Lalu dengan sorot mata yang dingin Sofan berkata, "Bagaimanapun dalam perang, kita tetap harus memberikan pengorbanan. Bahkan jika itu adalah jiwa dari banyak orang. Tidak ada satupun orang yang bisa keluar dari lingkaran ini. Jika Nona Murong terus bicara tentang kehidupan, maka kau tidak seharusnya berada di medan perang. Jika kalian ingin membatasi gerakanku dalam perang ini, maka kalian akan kehilangan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sekarang kalian sendirilah yang harus menentukan jalan mana yang akan kalian ambil." Ling Yuntian kemudian tertawa dan berkata, "Menurutku memenangkan perang adalah jalan untuk menyelesaikan dan menyelamatkan ribuan nyawa di sisi kita." Semua orang pun segera mengangguk bersama. Mereka tahu jika kali ini mereka kalah, maka seluruh benua akan berada di bawah tangan Zhong Zhou. Dan jika itu terjadi, maka mereka semua tidak ada bedanya dengan mati. Jadi, bahkan jika mereka harus mengorbankan jutaan nyawa pun, mereka harus memenangkan perang ini karena mereka tidak bisa mundur. Ling Yuntian melihat ketegasan semua orang dan kemudian mengangguk. Karena kita semua sudah sepakat, maka tidak ada yang akan menghentikan Tuan Zuo lagi. Jadi, tunggu sebentar. Potong Sofan tiba-tiba. Lalu dia berkata, "Master Sekte Ling, tolong jangan salah paham. Aku tidak ingin melakukan ini secara sewenang-wenang, tapi ini adalah jalan terakhir. Lawan adalah Bailey Jingwei, dan aku tidak bisa dibatasi dalam hal ini. Bukan berarti aku tidak mungkin lepas dari semua kesalahan, tapi jika ada batasan dalam tindakanku, itu benar-benar akan mempengaruhi hasil akhirnya." Wajah semua orang pun tampak membeku. Lalu mereka berkata, "Tuan Zuo, apa sebenarnya maksudmu?" Sofan kemudian menjawab, "Maafkan aku, tapi aku ingin kalian menyadari bahwa pada akhirnya perang ini adalah permainan antara aku dan Bailey Jingwei. Tidak peduli bagaimana kami memperlakukan bidak catur di tangan kami, semua tidak bisa diganggu gugat. Hanya kami yang mengetahui situasi secara keseluruhan. Kami hanya bisa menjadi penonton dan menjalankan tugas yang kuberikan. Jangan pernah kalian tanya kenapa, karena aku tidak akan menjawabnya jika aku tidak mau menjawabnya." "Sofan, apa maksudmu? Bahwa IQ kami bahkan tidak cukup untuk mengikuti permainan kalian?" kata Master Sekte Bu yang tampak kesal. Lalu dia menatap Sofan dan berkata, "Apa kau pikir bahwa kami tidak memiliki kultivasi untuk campur tangan dalam perang kali ini?" Sofan menyeringai mendengar itu dan dia berkata dengan santai, "Orang yang memiliki pengetahuan akan diam, dan karena itu juga aku tidak membutuhkan orang lain untuk ikut campur." "Sofan, bukankah kau sedikit lancang pada kami? Kamu baru saja dibebaskan dari penjara. Apa kau bahkan tidak takut kalau kami akan menangkapmu lagi?" kata Master Sekte Bu dengan wajah kesal. Tapi Ling Yuntian langsung melambaikan tangannya. Dan kemudian dia berkata dengan marah, "Master Sekte Bu, jangan pernah lupa kalau tempat ini adalah Sekte Haiming. Kau adalah tamu dan kau tidak seharusnya bicara begitu berlebihan. Tamu, bersikaplah selayaknya seorang tamu. Kau terlalu ikut campur di tempat ini. Lagi pula, sekarang Tuan Zuo adalah Grand Marskal yang memimpin aliansi kita.
Kau bukanlah siapa-siapa jika dibandingkan dengan Tuan Zuo. Wajah Master Sekte Bu semakin suram. Dia tidak pernah diperlakukan begitu tidak sopan seperti ini di dalam hidupnya. Apalagi dia masih salah satu Master Sekte dari 5 sekte besar di Beizhou. Kini dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan penuh amarah. Ling Yuntian segera membungkukkan badan lagi di depan Zofan. Tuan Zuo, mohon maafkan kelancangan Master Sekte Bu. Dia memang lancang, jadi mohon untuk tidak tersinggung. Zofan melihat semua ini dan kemudian berkata dengan santai, "Tidak masalah, aku telah banyak melihat anjing gila dalam hidupku. Bagaimana mungkin aku peduli dengan mereka? Karena itu hanya akan membuang-buang waktuku." Kau! Tampak Master Sekte Bu begitu marah setelah mendengar ucapan dari Zofan. Tapi Ling Yuntian langsung memelototinya, dan Master Sekte Bu benar-benar tak berkutik. Lalu dia hanya bisa membungkuk dan memasang senyum palsu di wajahnya. Ling Yuntian kembali memecahkan suasana dan berkata dengan sopan, "Tuan Zuo, tolong pimpin kami untuk selangkah lebih maju. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan berita terbaru dan kemudian kami akan mendengarkan rencana dari Tuan Zuo." "Tidak perlu." Zofan langsung melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Lalu dia kemudian berkata, "Master Sekte Ling, saya sudah mengatakan kalau Bai Li Jingwei adalah seorang politikus, dan kunci perang ini bukan di garis depan. Jadi kalian tidak perlu terlalu memperhatikan apa yang terjadi di sana." Tidak perlu memperhatikan garis depan? Pikir semua orang dengan wajah bingung. Murong Zui pun baru kali ini mendengar hal seperti itu, dan kemudian menatap Zofan dengan penuh kecurigaan. "Sebagai seorang marskal, kamu seharusnya memahami situasi keseluruhan. Lalu bagaimana bisa kamu membuat keputusan tanpa tahu hal itu? Meski aku hanya seorang anak kecil dengan sedikit pengetahuan, tapi aku pernah belajar taktik dalam perang. Bagaimana bisa kau bersikap seperti itu? Apa kau pikir dirimu itu adalah dewa?" kata Murong Zui. "Ya, aku sudah tahu semuanya. Jadi aku sudah seperti dewa," kata Zofan dengan acuh tak acuh. Lalu kemudian Zofan berkata lagi dengan santai, "Maka perintah berikutnya, kecuali Beizhou, semua kekuatan yang menjaga perbatasan harus ditarik mundur ke pedalaman. Seperti Shizhou, mereka harus pergi ke Akademi Suanglong, dan yang lainnya pun harus pergi ke markas masing-masing dalam 3 hari. Semua orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Itu sungguh adalah perintah yang tidak masuk akal, karena musuh saat ini sedang menyerang. Jika mereka meninggalkan baris depan, maka itu tidak ada bedanya dengan menyerahkan wilayah terluar pada pihak musuh." Mereka pun tampak ragu-ragu, dan kemudian segera bertanya, "Tuan Zuo, apa yang baru saja Anda katakan? Bagaimana mungkin kami menarik setiap kekuatan di masing-masing wilayah untuk pergi ke markas besar? Jika itu terjadi, maka pihak musuh akan langsung menguasai perbatasan. Lalu jika diteruskan, kita tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Tolong Tuan Zuo pikirkan lagi keputusan ini." "Hei, apa kalian tidak percaya padaku?"
kata Sofwan dengan wajah kesal. Lalu kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika memang begitu, maka bertarunglah sendiri. Aku tidak akan peduli." Tunggu Tuan Zo, kami hanya berpikir bahwa perintah itu sulit diterima oleh akal kami. Kami tidak bermaksud untuk menginstruksinya. Wajah Ling Yuntian benar-benar tampak pahit dan dia sungguh tidak berdaya. Sofwan kemudian dengan santai berkata, "Sudah kukatakan sebelumnya, semua ini adalah permainan para dewa. Dan kalian tidak akan bisa melihat kehalusan dari tata letak kami. Jadi, segera sampaikan perintahku ini. Jika kalian terlalu lama menunda-nunda waktu, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk memenangkan perang ini. Jika itu sampai terjadi, maka jangan salahkan aku." Semua orang tampak kebingungan untuk beberapa saat, tapi mereka mengingat lagi siapa Sofwan. Dia adalah orang yang bahkan mampu mengambil pedang suci milik Dong Zhou yang ada di tangan Sangguan Fei Yun dan di bawah pengawasan Bai Jingwei. Jadi, tidak ada alasan untuk mereka meragukan kemampuan Sofwan. Lalu di saat semua orang masih dilanda kebingungan, kembali Murong Zue membuka mulutnya. "Master Sekte Ling, kakak, sudah kukatakan bahwa mengikuti ide anak ini itu adalah pilihan yang buruk. Tolong jangan tertipu olehnya, karena jika kalian melakukan ini, itu tidak akan ada bedanya dengan bunuh diri." Semua orang tampak mengerutkan kening mereka dan semakin ragu-ragu. Tapi Sofwan dengan sinis berkata, "Jika kalian tidak dalam bencana, untuk apa kalian meminta bantuanku sampai bersujud di bawah kakiku? Sekarang kalian sedang sekarat, lalu kenapa kalian takut untuk mati? Bukankah lebih baik bertindak daripada hanya pasrah dan menunggu dewa kematian datang menjemput kalian?" "Penjaga," kata Master Sekte Ling tiba-tiba. Dia segera berseru, "Beritahu semua wilayah untuk meninggalkan perbatasan dan kembali ke markas masing-masing dalam 3 hari. Jangan sampai ada yang salah." "Baik Master Sekte," seru mereka. Ketika semua orang mendengar ini, di ruangan itu mereka tampak gemetar dan kemudian buru-buru berkata, "Master Sekte Ling, ini perlu dipertimbangkan. Sekarang kita dalam situasi genting. Jika iblis dapat menjadi tabib, maka kita bisa disembuhkan. Jika tidak ada yang memiliki ide yang bagus, maka inilah pilihan kita," kata Master Sekte Ling sambil menghela nafas. Lalu setelah itu, Master Sekte Ling melihat ke arah Sofwan dan berkata, "Tuan Zo, kami sudah melakukan apa yang Anda minta. Tapi apa sebenarnya tujuan Anda?" Sofwan kemudian tertawa dan berkata, "Tunggu saja dalam 3 hari, lalu kau akan memahami semuanya." "Apakah kami harus menunggu selama 3 hari untuk mengetahui hasilnya?" kata Ling Yuntian yang kini tampak panik. Tapi Sofwan dengan santai berkata, "Tidak perlu panik dan tidak perlu terburu-buru. Dalam 3 hari, 3 wilayah tidak akan mati. Dan lagi ini adalah kunci dari gerakan kita." Setelah itu Sofwan melambaikan tangannya dan memanggil salah seorang penjaga dari karavannya. Setelah penjaga itu mendekat, Sofwan berbisik, "Sekarang kembalilah dan sampaikan pada Wu Randong
Sudah saatnya untuk membangkitkan mayat yang tertidur. Kamar dagang Haichuan akan bangkit hari ini dan semuanya akan dipulihkan. Apa? Bukankah ini terlalu cepat, Tuan? Lagi pula, saat ini kita sedang dalam suasana perang. Justru karena itu, ini adalah saat yang paling tepat untuk bangkit. Selama ini kalian telah berjalan dalam kegelapan. Sudah saatnya untuk mulai bergerak. Balaskan dendam kalian ke Songso. Aku ingin kalian membuat Bai Li Jingwei sampai merasa khawatir, kata Sofan dengan senyum iblis di wajahnya. Penjaga itu pun segera mengangguk dan membungkukkan badannya. Kami mengikuti perintah, Tuan. Setelah itu dia kemudian berbalik dan meninggalkan tempat itu. Ling Yuntian tampak bingung dan kemudian bertanya, Tuan Su, siapa mereka? Oh, mereka hanya sedikit bantuan untuk kalian nantinya. Meski Gunung Tianmo kami adalah sekte yang bersembunyi dari dunia ini, tapi sebenarnya ada beberapa kekuatan sekuler yang kami miliki. Jadi kami bisa menggerakkan mereka untuk jalan keluar kita dari masalah ini. Benarkah? Mata Ling Yuntian tampak berbinar. Sungguh sangat senang bisa mendapatkan bantuan dari Gunung Tianmo yang terkenal. Terima kasih banyak. Terima kasih atas bantuan, Tuan. Mendengar itu, yang lain pun segera membungkuk dan memberikan hormat pada Sofan. Tapi sekali lagi Sofan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu terlalu berlebihan. Mereka hanyalah kekuatan sekuler biasa. Kekuatan Gunung Tianmo yang sebenarnya masih tersembunyi dengan rapat. Jadi jangan harap bisa melihatnya di dunia ini. Mendengar itu semua, mereka tampak antusias. Dan mungkin hanya Murong Zui yang saat ini masih menatap Sofan dengan penuh rasa khawatir. Dia sendiri bahkan bersumpah untuk memperhatikan setiap gerakan dari Sofan. Dan begitulah, rapat akhirnya diakhiri dan kita akan melihat ke sisi yang lain. Di perbatasan Shizhou, kini Luo Yunhai tengah berkumpul dengan 3 bintang kebijaksanaan Tian Yu. Mereka tampak suram karena mengetahui kondisi mereka saat ini. Semuanya sudah 3 hari 3 malam sejak kita mendapatkan kabar penyerangan. Apakah kita sama sekali tidak memiliki strategi yang bagus untuk melawan musuh? Kata Luo Yunhai sambil menatap 3 orang yang ada di depannya. Tapi ketiganya pun benar-benar tampak suram dan hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Yao Ming kemudian berkata, pemimpin lawan adalah salah satu anggota dari Raja 9 Pedang. Walaupun dia tidak memiliki kualitas dari seorang jenderal perang, tapi kemampuannya saja sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Kekuatannya jika dibandingkan saja sudah setara dengan 20 juta pasukan. Sangat sulit untuk bisa menghadapinya. Leng Wujang pun menghela nafas. Meski Raja Pedang ini bukanlah seorang jenderal, tapi tetap saja orang yang ada di belakangnya yang mengatur jalannya perang ini bukanlah orang biasa. Otak di balik situasi ini tidak lain adalah Bai Li Jingwei. Kemampuannya sungguh tidak dapat diprediksi. Itu membuat kita tidak bisa bertindak dengan gegabah. Selain itu, tindakannya kali ini adalah untuk menghancurkan sisi belakang kita. Sisi belakang? Ya, dia mengirimkan pasukan untuk menyerang ke-4 wilayah bersamaan, sehingga kita tidak bisa saling bantu dan menjaga satu sama lain.
Sekarang bisa diibaratkan bahwa kita bukan lagi 4 lawan 1, tapi 1 lawan 1. Dengan gerakan ini jelas membuat kita semua menjadi cemas dan dipaksa untuk bertahan. Kita sekarang seperti burung di dalam sangkar, terjebak dan tidak punya peluang untuk menang. Yunhai kini tampak mengerutkan keningnya. Lalu dia berkata, sekarang keempat wilayah dikelilingi musuh yang kuat. Kita juga tidak punya kemampuan untuk menyerang dengan frontal. Jadi apakah Tuan Leng tidak bisa membuat beberapa strategi ofensif di wilayah Songso? Misalnya, menyebarkan desas-desus dan menciptakan perselisihan di antara penguasa dan menteri. Dengan kekacauan di sarang mereka, mungkin itu bisa memberikan sedikit waktu untuk kita. Leng Wuchang terdiam sebentar, lalu kemudian menoleh ke arah Suge Changfeng. Patriark, rencana yang Anda katakan adalah bagian dari urusan diplomatik. Karena itu Stewart Suge yang pernah menjadi Perdana Menteri Kekaisaran pasti jauh lebih baik daripada saya. Karena itu saya pikir dialah yang harus melakukannya. Mendengar ini, mereka semua kemudian menoleh ke arah Suge Changfeng. Tapi Suge Changfeng hanya bisa tertawa pelan dan menghela nafas panjang. Tuan Leng, tak kusangka kamu masih sangat licik. Kamu jelas tahu bahwa itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Apa kamu ingin mendorong orang tua ini untuk menjadi seorang badut? Leng Wuchang terlihat menyeringai dan menahan tawa di mulutnya. Yunhai sendiri tampak terkejut dengan pernyataan itu, lalu kemudian berkata, Stewart Suge, ada apa? Apakah sama sekali tidak ada kecacatan di dalam pemerintahan Songso? Suge Changfeng menggelengkan kepala dan berkata, Patriark, saya sungguh meminta maaf atas ketidakmampuan orang tua ini. Namun Kekaisaran Bintang Pedang adalah sebuah keajaiban yang lahir dari zaman kuno hingga saat ini. Taktik mereka sungguh luar biasa dan mereka memiliki eksistensi yang mengendalikan segalanya. Jadi sangat tidak mungkin untuk memprovokasi mereka ataupun menciptakan desas-desus hanya untuk menimbulkan kerusuhan. Mendengar itu, Yunhai akhirnya bisa mengerti semuanya. Dia pun sadar bahwa itu juga menjadi alasan kenapa Baili Jingwei begitu berani meninggalkan markasnya kosong tanpa penjagaan. Karena itu, sudah tidak ada lagi jalan yang bisa mereka lakukan sekarang. Patriark, terlepas dari kemampuan Kekaisaran Bintang Pedang dalam mengendalikan situasi mereka, tapi Anda benar-benar tidak bisa membodohi mereka dengan taktik adu domba. Kunci dalam struktur Kekaisaran Bintang Pedang berbeda dengan kekaisaran biasa. Seluruh kebijakan mereka ada di bawah tangan Baili Yudian. Oleh karena itu, bahkan jika kaisar atau menteri berseteru, tapi selama ada satu perintah dari Baili Yudian, semuanya akan berhenti dalam sekejap. Dengan cara ini, mereka dapat menyingkirkan segala gangguan. Dan Baili Jingwei adalah orang yang saat ini dipercaya untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Jadi, kita semakin tidak punya cara untuk menggoyahkan kestabilan mereka, kata Suge Changfeng. Leng Wuchang pun mengangguk. Itu benar, Raja Pedang tak terkalahkan sangat kuat dan pengaruhnya adalah mutlak. Semua orang yang ada di bawahnya takut kepadanya. Dan bagaimanapun, simpul yang paling mudah ditanamkan dalam diri manusia adalah rasa takut. Rasa takut membuat semua orang tidak akan bertindak semaunya sendiri.
Suge Changfeng pun mengangguk. Apa yang Tuan Leng katakan itu benar. Meski ada juga jalur lain untuk mengembangkan kekuasaan seperti yang kita lakukan. Bagaimanapun Patriark bukanlah orang yang kejam. Dan sebelumnya kami ada di Luomeng karena Steward Suo. Tapi setelah kepergiannya, kami sebenarnya tidak punya lagi alasan untuk bertahan. Tapi kami memilih untuk bertahan dan mengembangkan peninggalan Steward Suo. Yao Ming pun mengangguk dan dia pun memiliki pemikiran yang sama. Lalu Tuan Leng kemudian berkata, "Itu benar bahwa Patriark dan Nona adalah orang yang baik, sedangkan kami adalah eksekutor untuk tindakan yang kotor. Bahkan jika kami bertiga tidak akur, tapi kami melakukannya demi keluarga ini. Aku hanya tidak tahu jika Steward Suo saat ini masih ada, entah jalan apa yang akan dia ambil." Begitu Leng Wuchang selesai mengatakan ini, wajah semua orang pun langsung terlihat sedih. Apalagi Luo Yunhai yang masih merasa sangat kehilangan Sofan. "Yunhai," tiba-tiba suara yang merdu masuk ke telinga mereka berempat dengan sangat sopan. Yunhai segera berdiri dan berseru, "Kakak, YR, mengapa kalian ada di sini?" Setelah itu dua orang gadis datang. "Sekarang kami adalah anggota Luomeng di bagian perdagangan, dan musuh sedang menyerang, karena itu kami mengirimkan persediaan untuk pasukan. Selagi ada waktu kami datang untuk menyapamu," kata YR dengan senyuman di wajahnya. Lalu Yun Chang pun berkata, "Yunhai, kamu terlihat kuyu sekarang. Kamu pasti sangat lelah dalam beberapa hari terakhir." Yunhai pun kemudian tertawa. "Apa yang kakak katakan, ini adalah suatu yang harus kulakukan." Lalu setelahnya, ketiga orang lainnya pun segera membungkuk dan memberi salam. Salam untuk nyonya tertua. Yun Chang melambaikan tangannya. "Anda bertiga tidak perlu terlalu sopan padaku. Aku yang seharusnya berterima kasih pada kalian karena telah merawat Yunhai belakangan ini. Sekali lagi, aku mengucapkan terima kasih banyak." Suge Changfeng dan yang lainnya sekali lagi membungkuk dan memberi hormat. "Tidak masalah, Nona. Itu adalah tugas kami." Di saat itu, YR kemudian berlari menghampiri Yunhai dan berkata, "Suamiku, kami baru saja mendengar bahwa ada perubahan dari pergerakan lawan. Apa kalian sudah membuat sebuah pencegahan?" Kini mereka berempat saling bertukar pandang dan merasa sedih karena memang belum ada ide yang dapat mereka temukan. Melihat itu, YR sudah tahu jawabannya. Jadi dia segera tersenyum dan menghibur Yunhai. "Suamiku, jangan terlalu khawatir. Sebelum datang kemari, aku mendengar kalau Kak Suang Er telah kembali dari tanah leluhur. Mungkin dia akan menemukan sebuah petunjuk yang bisa membantu kita kali ini. Jadi, Nona Suang Er telah keluar dari pengasingannya. Aku harap dia membawa sebuah petunjuk yang bisa kita gunakan," kata Yunhai dengan wajah tersenyum. Tapi YR segera berkata, "Suamiku jangan khawatir. Aku sebelumnya mendengar bahwa ramalan Kak Suang Er akan semakin akurat jika dia pergi ke tanah leluhur. Kamu tidak boleh berkecil hati. Bahkan saat terakhir kali Tian Yu dalam keadaan genting, kamu juga berhasil menyelesaikannya." Itu memang benar. Tapi semua itu karena Kak Suo. Dia adalah orang yang bisa merubah takdir. Tapi sekarang tanpa kehadirannya,
sulit untuk kita bisa menentang takdir dari surga, kata Yunhai. Semua orang pun tampak sedih dan tidak ada satupun yang membantahnya, karena pada dasarnya itu memang adalah fakta. Ya, apapun yang terjadi, kita sekarang lebih baik menunggu hasil dari Suang Er. Kita harus melakukan yang terbaik untuk memberikan perlawanan kali ini, kata Yun Chang yang segera menenangkan hati semua orang. Akhirnya mereka semua pun mengangguk bersamaan. Lalu pada saat itu, desir angin tiba dan pintu tenda pun terbuka. Dari sana sosok Suang Er kemudian masuk dengan nafas yang masih terengah-engah. Ada kemungkinan selamat. Itu sungguh terjadi. Apa? Semua orang terkejut. Langit telah berubah, kata Suang Er dengan nafas yang masih berat. Lalu dia menjelaskan, ketika ada di tanah leluhur, saya melihat jalan buntu untuk kita semua. Tapi tiba-tiba langit berubah. Ada kekuatan yang tidak diketahui sedang merubah takdir. Karena tindakannya ada sinar kehidupan di tengah jalan buntu. Dalam perang kali ini, kita masih memiliki harapan. Yunhai tampak tidak percaya. Tapi dengan suara gemetar dia bertanya, Nona Suang Er, apa maksudmu? Maksud saya, seperti yang terjadi di perang Tian Yu waktu itu. Kini ada orang lain di luar takdir yang menentang takdirnya. Kini, pertempuran antara Zhongzhou dan Shizhou mungkin akan menjadi titik balik. Tubuh Yunhai bergetar dan wajahnya pun menjadi pucat. Adakah orang lain yang berada di luar takdir seperti Kak Suo? Tapi Nona Suang Er sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada orang lain selain Kak Suo yang memiliki keanehan di luar takdir. Lalu kenapa sekarang ada yang lain? Suang Er pun tampak bingung dan hanya bisa berkata, sayangnya di dunia ini sangatlah besar. Mungkin memang ada orang kedua dengan kelainan seperti Steward Suo. Mata Yunhai menyipit dan menggelengkan kepalanya dengan wajah tidak percaya. Di antara langit dan bumi, memangnya berapa banyak orang yang bisa lolos dari takdir mereka? Apalagi kali ini krisis sedang melanda. Aku punya firasat bahwa orang ini sangat akrab dengan kita. Bahkan Yunhai tidak jadi melanjutkan kata-katanya. Meskipun saat ini dia memiliki feeling kalau Sofan telah kembali, tapi dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang masih belum pasti dan hanya akan membuat kakaknya ataupun orang lain berharap pada sesuatu yang belum jelas. Kini Yunhai hanya bisa bergumam di dalam hatinya dan berkata, Kak Suo, apakah kamu benar-benar kembali lagi? Marskal Luo, ada perintah darurat, teriak seorang laki-laki tua yang kini terlihat buru-buru datang ke mereka. Yunhai melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum, Marskal Tuoba, mengapa Anda terlihat begitu cemas? Perintah militer apa yang membawa Anda sampai datang kepadaku secara pribadi? Itu benar. Bahkan jika kamu sekarang sudah bergabung dengan Luo Meng, tapi tindakanmu ini kurasa kurang sopan, Marskal Tuoba, kata Leng Wuchang dengan sedikit sinis. Marskal, maafkan orang tua ini, tapi situasi ini darurat. Marskal Tuoba tidak perlu terlalu sopan. Saya yang meminta maaf untuk sikap dingin dari Tuan Leng, kata Yunhai sambil mengepalkan tangannya. Tapi Tuoba Tiesan buru-buru membungkuk lagi dan berkata, tidak masalah Marskal Luo. Lagi pula saya merasa sangat beruntung bisa bergabung dengan Luo Meng, karena orang tua ini mengetahui banyak rahasia dari keluarga kerajaan. Orang tua ini pernah ingin disingkirkan,
dan bergabung dengan Luo Meng. Orang tua ini bisa bernafas dengan lega sekarang, bahkan bisa mengambil kembali kehormatan yang telah hilang. Yun Hai pun tersenyum ringan dan berkata, "Marskal Tuoba benar-benar sopan. Anda sama hebatnya dengan ayah angkatku, sama-sama dikenal sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Ketika Anda bergabung dengan Luo Meng, kekuatan kami pun meningkat beberapa kali lipat. Ini juga adalah sebuah keberuntungan bagi kami." Mendengar ini, wajah Tuoba Tiesan pun tampak semangat dan sangat gembira. Lalu dia pun memuji, "Marskal Luo memang adalah orang yang baik. Anda layak untuk mendapatkan nama ini." "Marskal Tuoba terlalu memuji," jawab Luo Yunhai sambil tersenyum. Hanya saja kini, Leng Wuchang masih tampak dingin dan kemudian berbisik ke arah Suge Changfeng. "Hei orang tua, jika Marskal tua ini tahu bahwa Kaisar Quanrong ingin mengambil hidupnya, entah apa yang akan terjadi." Suge Changfeng segera memberi isyarat supaya Leng Wuchang tutup mulut. Lalu dia pun berbisik, "Jangan sampai Patriark mendengar hal ini. Semua itu adalah rahasia kita." Saat Patriark mengundang orang tua ini, dia begitu terobsesi dengan menambah kekuatan. Jika masalah ini sampai ia dengar, maka akan menjadi masalah yang serius. Karena Patriark memang tidak memiliki dendam pada Raja Quanrong. Leng Wuchang pun mengangguk sambil tertawa. Kini Yun Hai kembali menatap Tuoba Tiesan dan dengan tenang berkata, "Ngomong-ngomong Marskal Tuoba, kenapa saya melihat Anda begitu terburu-buru kali ini? Apakah ada informasi penting yang membuatmu sampai datang secara pribadi?" Tuoba Tiesan kembali teringat akan tujuannya datang kemari. Dia segera menyerahkan slip giok dan berkata, "Marskal Luo, tolong lihat ini. Kita mendapatkan perintah yang tidak masuk akal. Sekarang keempat petinggi dari 4 wilayah telah memberikan perintah untuk 3 wilayah selain Beisou meninggalkan baris depan dan mundur ke markas besar. Bukankah ini terlihat seperti omong kosong? Pertahanan di baris depan adalah kartu terakhir kita untuk mempertahankan seluruh wilayah. Jika kita mundur, maka itu tidak akan ada bedanya dengan menyerahkan wilayah kita pada musuh. Apa mereka bahkan tidak memikirkan hal sesederhana ini?" "Hah? Apa yang sebenarnya terjadi?" kata Yun Hai yang tampak sangat terkejut. Dia segera mengambil slip giok itu dan wajahnya langsung berubah menjadi gelap. "Meninggalkan baris depan itu tidak ada bedanya dengan menggali kuburan sendiri," gumam Yun Hai. Tuoba Tiesan segera mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, "Itu benar. Para orang tua itu, apakah mereka semua itu idiot? Apa mereka tidak pernah terjun dalam medan perang dan memberi kita perintah yang begitu tidak masuk akal? Jika mereka ingin kita menyerah, saya tidak bisa menerimanya. Saya tahu Marskal Luo juga tidak akan mau menerima masalah ini begitu saja. Apalagi Anda adalah pemimpin tertinggi Shishou untuk saat ini. Dan Anda juga ditunjuk langsung oleh kedua supreme sebelum mereka pergi. Lantas apa yang harus kita lakukan?" Yun Hai pun kini geram dan menghancurkan slip giok itu. Ini adalah perintah dari orang yang idiot. Siapa yang akan mematuhinya? Sekarang kita dalam situasi perang dan bukan saatnya untuk membuat lelucon yang tidak lucu seperti ini. Itu benar. Saya benar-benar tidak habis pikir. Rupanya para petinggi ternyata hanya diisi oleh orang-orang idiot, cibir Tuoba Tiesan. Kini yang lain pun tampak mengangguk. Tapi tidak dengan Leng Wuchang. Dia kemudian menatap Yun Hai dan berkata, "Patriark, tidak peduli siapapun yang memberikan perintah kekanak-kanakan ini.
tapi semuanya dari atas. Jika Anda tidak patuh, maka Anda akan dianggap menentang perintah. Bahkan jika kita bisa menang dalam perang ini pun, Anda akan tetap dicap sebagai pemberontak dan hukuman akan dijatuhkan. Jika itu sampai terjadi, mungkin kita tidak akan lagi memiliki pijakan di Shiso. Meski ini perintah yang tidak masuk akal, Anda tetap harus memikirkannya dengan serius. Seorang jenderal akan melakukan apapun yang harus dilakukan dan tidak melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Aku, Luo Yunhai, akan bertempur untuk melawan kuku besi Zhongzhou yang berusaha menginjak-injak wilayah Shiso. Aku tidak akan membiarkan ribuan nyawa jatuh dalam kehancuran. Selama masih ada keluarga Luo dan Luo Meng, aku akan berdiri di baris depan dan melindungi Shiso. Jika tidak, maka aku akan malu sebagai pemimpin Shiso sekarang. Bahkan, jika aku kalah, aku akan kalah dengan penuh rasa hormat. Begitu Yunhai selesai mengatakan ini, semuanya melihat dengan penuh kekaguman. Mereka semua mengangguk bersamaan dan setuju dengan apa yang Yunhai katakan. "Semangat suamiku, kamu semakin mirip dengan guru," kata Yue-er dengan penuh rasa bangga. Ya, dia sejak kecil selalu berada di sisi Sofan. Dia benar-benar mewarisi temperamen orang itu. Tapi dia juga berkembang dengan jalan yang berbeda dan tidak menjadi yang jahat, kata Yun Chang sambil tersenyum bahagia. Toba Tiesan pun mengacungkan jempolnya dan memuji. "Oke, Marskal Luo, Anda benar-benar pemimpin yang sejati. Dengan begini saya pun rela hidup dan mati bersama Anda untuk melindungi Shiso," katanya sambil tertawa. Leng Wuchang pun kini membungkuk sekali lagi. "Karena Patriark telah membuat keputusan, maka saya jelas akan mematuhinya." Dua orang lainnya pun membungkuk bersamaan. Tapi Leng Wuchang kembali membungkuk dan berkata, "Tetapi Patriark, Steward Zhuo meninggalkan kami untuk memberikan pertimbangan terbaik pada Anda. Jadi untuk masalah ini kita harus mencari tahu lebih spesifik lagi. Siapa yang sebenarnya mengusulkan perintah ini? Kenapa mereka sampai memberikan perintah yang tidak masuk akal seperti ini? Sehingga pada akhirnya nanti kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan." Toba Tiesan kemudian berkata, "Untuk saat ini saya belum tahu siapa yang memberikan perintah itu. Tapi saya sudah mengirimkan surat untuk memeriksanya sehari yang lalu. Saya pun ingin tahu siapa sebenarnya yang telah mengeluarkan perintah konyol seperti ini." "Lapor!" Tiba-tiba dari luar ada seorang prajurit yang datang. "Sepertinya mereka sudah mendapatkan informasinya," kata Toba Tiesan sambil menyeringai. Seorang prajurit segera masuk dan memberi laporan. "Marskal Luo, Marskal Toba, kami telah mendapatkan informasi tentang pemberi perintah ini. Orang yang memberikan perintah ini adalah Grand Marskal dari aliansi 4 wilayah yang baru saja ditunjuk. Grand Marskal Sofan, murid pertama dari Shiso." "Apa?" Semua orang di ruangan itu terkejut dan wajah mereka menjadi pucat. "Sofan? Ini tidak mungkin nama ini diduplikat oleh orang lain, kan?" "Tidak, itu tidak mungkin diduplikat. Dia mengatakan kalau Sofan ini adalah murid pertama Shiso. Hanya Sofan satu-satunya orang yang layak menyandang gelar itu." Yue-er pun tampak sangat gembira. "Guru, rupanya dia masih hidup. Dia adalah orang yang lebih kuat dari Yelin dan satu-satunya orang yang bisa menjadi jenius nomor 1 di Shiso." Mendengar itu, Yunhai kini tidak bisa menahan tubuhnya yang gemetar. Dia pun seketika menjadi bersemangat dan air mata mengalir di pipinya. Lalu dia berkata, "Aku tahu
bahwa satu-satunya orang yang mampu keluar dari lingkaran takdir hanyalah dirimu. Kasu, akhirnya kamu kembali. Benar, dia adalah satu-satunya orang yang ada di luar jeratan takdir, kata Suang Er sambil menahan senyum bahagia dan menitihkan air mata. Dewa, sekali lagi aku harus merepotkan Steward Zuo untuk menyelamatkan dunia. Terima kasih. Dan sekian dulu spoileran kali ini. See you di next video. Bye.